Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim SMA Negeri 1 Kota Utara selaku finalis Lomba Debat Ekonomi dan Akuntansi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi dan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Jika ada pepatah yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, sebelumnya izinkan saya selaku ketua tim, ini Bagus Putus Beatrice Nawardana, memperkenalkan rekan-rekan saya. Saya, Ini Bagus Putus Beatrice Nawardana, selaku pembicara kedua dari pihak kontrak. Saya Iwan Syukundawan selaku pembicara pertama dari pihak pro. Dan saya Dimana Megan Asadi selaku pembicara ketiga sebagai penyampaian konklusi. Dan sesuai dengan teknis yang diberikan, bahwa setiap pembicara memiliki waktu 5 menit dalam menyampaikan argumennya tentang pihak pro dan pihak kontra. Dan pihak konklusi memiliki waktu 3 menit dalam mengutarakan kesimpulan. Dan debat kali ini secara resmi kami mulai. Baik, untuk pihak pro, waktu akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, saya Iwan Syukundawan dari pihak pro. Saya selaku pihak pro sangat setuju dengan mosi kali ini. Mosi yang terdapat adalah Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja terhadap PHK karyawan di masa pandemi. Nah, saya sangat setuju dengan pendapat itu karena itu bisa kita lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama dari aspek karyawan perusahaan itu sendiri. Yang kedua dari aspek perusahaan atau efisiensi perusahaan. Dari aspek karyawan banyak sekali pasal-pasal atau undang-undang di Omnibus Law yang memberatkan karyawan sehingga akan berujung pada PHK. Adapun poin-poin yang sangat memberatkan bagi para karyawan itu yang pertama adalah jam kerja yang begitu panjang dan libur yang begitu sedikit. Dari hal itu dengan mereka bekerja dengan sangat panjang, tapi hanya mendapatkan libur dengan sedikit, itu membuat pekerja semakin stres. Itu membuat pekerja makin lama makin tidak betah untuk berada di suatu perusahaan tersebut, sehingga pekerja akan memilih untuk PHK atau mundur dari perusahaan tersebut. Yang kedua, banyak cuti-cuti yang sebelumnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dihapuskan di Omnibus Law. Adapun cuti-cuti tersebut yang pertama adalah cuti haid, cuti hamil, dan cuti menyusui. Selanjutnya, ini yang paling riskan yang paling banyak di Indonesia adalah pekerja kontrak yang terombang-ambing. Pekerja kontrak terombang-ambing ini maksudnya adalah yang pekerja kontrak yang dulunya masa kontraknya 2 tahun dan diperpanjang 1 tahun, setelah itu ada yang pengangkatan ataupun tidak diberlanjutkannya lagi kontrak tersebut yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi sekarang di Omnibus Law hal itu tidak diatur, sehingga masa kontrak dari pekerja kontrak itu tidak ditentukan. Dengan hal ini sangat-sangat memberatkan bagi para pekerja kontrak, karena dengan tidak adanya kepastian waktu atau estimasi waktu berapa lama mereka akan bekerja kontrak, itu membuat terjadinya keresahan dalam diri pekerja itu sendiri. Dengan tidak diangkatnya, maka status mereka dalam perusahaan itu tidak tetap. Dengan itu sangat-sangat meresahkan dan sangat-sangat membuat susah untuk pekerja kontrak sendiri, sehingga banyak sekali dampak negatif dari khususnya poin ini untuk para pekerja kontrak. Selanjutnya adalah upah yang banyak dipotong. Upah-upah yang dipotong itu seperti upah pesangon. Dengan tidak adanya pesangon, buat apa lagi seorang karyawan bertahan di pekerjaan tersebut? Mending mereka PHK tanpa ada pesangon dan mereka tenang daripada mereka di sana. Ujungnya mereka akan PHK tapi tidak pesangon juga. Itu ujungnya sama-sama fail atau sama-sama gagal, sama-sama tidak dapat keuntungan apa-apa. Maka dari itu banyak karyawan yang diberikan untuk PHK saja. Selanjutnya kita menelaah dari sisi perusahaan sendiri atau pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan atau perusahaan sekarang lebih gampang dalam memangkas para pekerja yang malas. Dengan adanya Omnibus Law ini, para pimpinan lebih mudah untuk melakukan PHK. Karena yang pertama adalah adanya penambahan alasan poin PHK di Omnibus Law. Yang dulu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan ada 9 poin alasan PHK, tapi sekarang pada RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ditambahkan 4 lagi alasan atau 4 lagi poin sehingga menjadi 13 poin alasan PHK.
Dengan hal ini mempermudah pimpinan perusahaan untuk menyeleksi agar kedepannya lebih efisien dalam pekerjaan dan produksi di perusahaan tersebut. Yang dulu para pimpinan perusahaan harus menunggu 2 bulan untuk bisa mem-PHK karyawannya, tapi sekarang para pimpinan dengan lebih mudah dapat mem-PHK para karyawannya, terutama yang tidak berkompeten dan tidak memberikan sumbangsi kepada meningkatnya produktivitas ataupun potensi-potensi dalam perusahaan tersebut. Baik, sekian pendapat saya, argumen saya dari pihak Pro. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk pihak kontra, waktu akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Surya Krisnawardana selaku pembicara kedua dari pihak kontra. Sesuai dengan mosi yang akan didapatkan itu adalah tentang pro kontra Omnibus Law RUU Cipta Kerja terhadap PHK karyawan di masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan fokuskan hanya pada PHK yang terjadi di masa pandemi. Baik itu sebelum terjadinya PHK di masa pandemi ataupun terjadinya pada saat Omnibus Law, pada faktanya PHK sudah terjadi pada saat masa pandemi dan tidak ada sangkut pautannya dengan adanya Omnibus Law, yang dimana pemerintah dan DPR telah membahas dan mengesahkan Omnibus Law dengan tujuan untuk membuka pasar bursa ekonomi Indonesia secara luas agar bisa ada investasi luar bisa berkunjung di Indonesia atau bisa menginvestasikannya di Indonesia. Yang dimana menurut Ketua Umum Asosiasi Golongan Pengusaha Makanan dan Minuman Adi S. Lukman menyatakan bahwa dengan adanya Omnibus Law ini malah memberi harapan baru terhadap dunia kerja yang ada di Indonesia, dan tentunya hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali lulusan sarjana yang ada di Indonesia, namun dia tidak bisa memanfaatkan potensi yang telah dia miliki saat dia menempuh di bangku kuliah, malah dia malah tidak ingin mencari pekerjaan. Nah, dalam artian dengan adanya Omnibus Law ini malah memberikan dampak positif dengan adanya dengan adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru. Dan tentunya dengan adanya Omnibus Law ini malah bukan menimbulkan PHK, malah menimbulkan lapangan cipta kerja yang baru. Dan tentunya saya sangat tidak setuju dengan adanya mosi yang diberikan, karena di mosi dibilang bahwa karena mosi menyebutkan bahwa dengan adanya Omnibus Law menyebabkan adanya PHK di tengah pandemi. Padahal pada faktanya sebelum adanya Omnibus Law, PHK sudah terjadi pada masa pandemi. Karena pada faktanya juga COVID-19 telah mematikan seluruh ekonomi yang ada di seluruh dunia, dan kan kita lupakan itu Indonesia pun mengalaminya. Dan menurut saya sendiri, pemerintah harusnya lebih fokus dalam menangani pencegahan COVID-19 ini. Dan untuk apa kita melibatkan Omnibus Law ini terhadap hubungannya dengan PHK? Yang pada faktanya PHK tidak ada hubungannya sama sekali. Dan juga dengan sesuai dengan dikatakan oleh pihak Pro tadi menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kontroversial dalam Omnibus Law ini. Salah satunya adalah yang saya sangat tekankan adalah libur yang begitu sedikit dan jam kerja yang begitu panjang. Yang dimana pada faktanya kita kerja pada jam biasa itu memang panjang, dan tugas kita sebagai seorang pekerja ataupun karyawan adalah mengabdi pada satu perusahaan. Dan bagi saya itu bukan masalah yang kontroversial, karena pada faktanya memang hal itu sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan bahkan hal itu sudah dilakukan oleh para karyawan dan tidak menjadi masalah. Bagi saya sendiri, sosialisasi yang sangat kurang sangat terjadi di kalangan masyarakat, yang dimana masyarakat hanya menilai dari satu sudut pandang, dan karena berita-berita hoax yang diterima oleh masyarakat membuat kontroversi di tengah masyarakat saat ini, yang menciptakan demo atas penolakan RUU Cipta Kerja ini. Selain itu, di mana ada juga bahwa cuti dihapuskan, yang ada cuti haid, hamil, dan menyusui dihapuskan, yang dimana saya tegaskan kembali bahwa menurut pemerintah dan pemerintah telah menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sudah menjamin bahwa tidak akan menghapus hak cuti pekerja. Nah, dalam RUU Cipta Kerja ini saya juga ingin menegaskan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja ini diklaim oleh pemerintah bahwa dapat melindungi pekerja melalui hak melindungi pekerja korban PHK lewat program kehilangan pekerjaan atau JKP, yang dimana hal ini mampu memberi manfaat yang intensif pada korban dampak COVID-19 ini, atau seperti BLT yang saat ini sudah diterima oleh masyarakat dampak COVID-19. Dan tentunya juga dengan adanya program ini tentu memberikan program pelatihan kepada para
generasi muda yang baru saja lulus dari masa perkuliahan. Karena menurut, saya tekankan sekali lagi, karena menurut Presiden Joko Widodo dengan adanya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja ini mampu menciptakan sekitar 3 juta lapangan pekerjaan baru bagi generasi muda dan 6 juta pekerjaan bagi korban dampak COVID-19. Dan sekian dari yang saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, karena waktu masih tersisa 39 detik, apakah pihak pro ini menyanggah argumen dari pihak kontra? Tidak. Baik, karena tidak, saya akan menyampaikan kesimpulan dari beberapa argumen pro dan kontra. Waktu saya mulai saat saya mulai berbicara. Jadi kesimpulan dari pihak pro adalah pihak pro sangat setuju dengan adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang berdampak pada karyawan untuk di PHK. Karena pada dasarnya banyak sekali karyawan yang sangat tidak berkompeten dan sangat tidak memberikan sumbangsi kepada perusahaannya. Maka dari itu, jika pimpinan perusahaan ingin mem-PHK karyawan tersebut, pimpinan perusahaan harus mempertimbangkan tersebut kepada pimpinan perusahaan lainnya. Karena satu karyawan yang ada di perusahaan tersebut sangat berdampak bagi perusahaan yang ada. Tapi untuk saat ini, dengan adanya UU Cipta Kerja, para pimpinan perusahaan bisa lebih mudah dalam mem-PHK karyawan-karyawannya karena beberapa karyawan yang sebelumnya belum ada UU Cipta Kerja masih susah untuk di PHK. Dan yang kedua, di sini pihak pro mengatakan sangat setuju dengan adanya sedikit atau pengurangan untuk cuti. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa bisa saja perusahaan berkembang dengan baik dan lebih fokus kepada perkembangan perusahaan tanpa adanya libur meski hanya sehari. Lalu di sini pihak kontra menyatakan tidak setuju dengan adanya mosi yang kali ini kita bahas atau UU Cipta Kerja untuk karyawan PHK. Karena padahal sebenarnya Omnibus Law ini sangat berdampak bagi karyawan-karyawan atau buruh-buruh yang ada. Belum lagi kita sedang ada di masa pandemi COVID-19. Sebelum adanya Omnibus Law, sudah banyak sekali PHK besar-besaran yang terjadi. Apalagi jika ada Omnibus Law. Belum lagi banyak masyarakat yang sekarang ekonominya sangat turun. Lalu pihak kontra bertanya mengapa pemerintah tidak fokus saja kepada menangani COVID-19 ini yang tidak kunjung usai. Belum lagi ketidakpastian Omnibus Law yang tidak jelas dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Jadi intinya adalah mosi kali ini Omnibus Law atau UU Cipta Kerja terhadap karyawan PHK perlu masih banyak sosialisasi yang terhadap masyarakat, karena banyak sekali masyarakat yang menerima berita-berita hoax atau kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah. Jadi intinya Omnibus Law ini sangat baik untuk dilakukan jika pemerintah lebih memberikan informasinya mengenai Omnibus Law tersebut. Baik, sekian dari yang dapat kami sampaikan dalam debat kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kami dalam tutur kata. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Aduh, aku nggak jelas lagi kok kesimpulannya. Kok kesimpulan kok gitu?